Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansyah Setiawan dengan NIM 193104103 dari kelas Penjaskisrik B 2019, jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi pendidikan kebugaran jasmani yang terkait dengan analisis, tes, dan pengukuran performa fisik. Langsung saja bagian yang pertama, yaitu konsep tes, pengukuran, dan kondisi fisik. Mana kondisi fisik adalah satu kesatuan utuh dari komponen-komponen yang tidak dapat dipisahkan begitu saja, baik peningkatan maupun pemeliharaannya. Artinya bahwa di dalam usaha peningkatan kondisi fisik, maka seluruh komponen tersebut harus dikembangkan. Selanjutnya, tes kemampuan dasar kondisi fisik bertujuan mengukur kemampuan fisik seseorang berdasarkan yang dimilikinya sebagai seorang manusia. Yang termasuk dalam tes kemampuan dasar untuk aktivitas fisik adalah tes antropometri, dan tes kondisi fisik. Bagian yang kedua yaitu fungsi tes dan pengukuran. Fungsi yang pertama yaitu mengadakan klasifikasi atau kedudukan atlet dalam kelompoknya. Yang kedua, mengetahui perkembangan hasil latihan. Yang ketiga, mengadakan diagnosa dan bimbingan. Yang keempat, melihat kelemahan dan kekurangan atlet. Yang keenam, pemberian motivasi. Ketujuh, merangsang mengikuti kegiatan yang diprogramkan. Selanjutnya, melihat aktivitas dan efisiensi proses latihan. Terakhir, pengumpulan data yang objektif. Bagian yang ketiga yaitu prinsip tes. Adapun prinsip yang pertama yaitu sesuai dengan norma masyarakat atau filosofi hidup. Kedua, keterpaduan. Yang ketiga, realistis. Yang keempat, tester yang terlatih atau goal fed. Selanjutnya, keterlibatan siswa, pedagogis, akuntabilitas, dan teknik evaluasi yang bervariasi dan komprehensif. Dan terakhir, tindak lanjut. Bagian selanjutnya yaitu komponen kondisi fisik. Komponen yang pertama yaitu kekuatan atau strength. Yang kedua, daya tahan atau endurance. Daya tahan ini dibagi dalam 3 macam, yaitu daya tahan umum atau kardiovaskular. Yang kedua, daya tahan otot atau local endurance. Yang ketiga, daya ledak atau muscular power. Komponen yang ketiga yaitu kecepatan atau speed. Komponen yang keempat yaitu daya lentur atau flexibility. Selanjutnya, kelincahan atau agility. Selanjutnya, koordinasi atau coordination, keseimbangan atau balance, dan yang terakhir yaitu reaksi atau reaction. Bagian selanjutnya yaitu tes dan pengukuran bagian kekuatan atau strength. Yang pertama, kekuatan yang bersifat dinamis atau isometrik. Alat-alatnya yang pertama hand grip dinamometer, yang kedua leg dinamometer, yang ketiga back dinamometer. Selanjutnya, kekuatan yang bersifat dinamis atau isotonis. Cara tes dan pengukurannya yaitu yang pertama pull up, kedua push up, dan yang ketiga sit up. Selanjutnya, tes dan pengukuran daya tahan atau endurance. Daya tahan umum atau kardiorespirasi adalah kemampuan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan
dalam waktu relatif lama. Beban submaksimal dengan intensitas latihan yang konstan. Adapun contoh tesnya yaitu yang pertama lari 12 menit, yang kedua lari 2,4 km, yang keempat balke selama 15 menit, yang keempat blip test, yang kelima treadmill atau landasan berjalan. Selanjutnya daya tahan lokal otot adalah kesanggupan otot mempertahankan aktivitasnya statis maupun dinamis untuk waktu yang lama. Contoh tesnya yaitu yang pertama sit up, push up, dan squat jump. Selanjutnya daya ledak otot. Daya ledak merupakan hasil perpaduan dari kekuatan dan kecepatan pada kontraksi otot. Daya ledak otot merupakan salah satu dari komponen gerak yang sangat penting untuk melakukan aktivitas yang sangat berat karena dapat menentukan seberapa kuat orang memukul, seberapa jauh seseorang dapat melempar, dan seberapa cepat seseorang dapat berlari dan lainnya. Contoh tesnya yang pertama yaitu standing board jump test, yang kedua vertical jump test. Selanjutnya tes dan pengukuran bagian kecepatan atau speed. Kecepatan adalah kemampuan seseorang dalam melakukan gerakan-gerakan sejenis dalam waktu yang singkat dengan hasil yang sebaik-baiknya. Adapun contoh tesnya yaitu yang pertama lari cepat 30 meter, kedua lari 50 meter. Selanjutnya tes dan pengukuran kelentukan atau flexibility. Kelentukan adalah kemampuan seseorang untuk menggerakkan tubuh dan bagian-bagian tubuh dalam satu ruang gerak yang seluas mungkin tanpa mengalami cedera pada persendian dan otot di sekitar persendian itu, atau dengan kata lain luasnya ruang gerak persendian. Contoh tesnya yang pertama yaitu sit and rest flexibility test, yang kedua trunk test. Bagian selanjutnya yaitu tes dan pengukuran bagian kelincahan atau agility. Kelincahan adalah kemampuan seseorang untuk bergerak ke segala arah dengan mudah. Contoh tesnya yang pertama yaitu shuttle run test, yang kedua zigzag run test, yang ketiga T-test, yang keempat Illinois test. Selanjutnya tes dan pengukuran koordinasi. Koordinasi adalah kemampuan seseorang dalam mengintegrasikan berbagai gerakan menjadi suatu kebulatan gerak yang sempurna. Contoh tesnya yaitu Scott Trost test. Selanjutnya tes dan pengukuran bagian keseimbangan atau balance, di mana contoh tesnya yaitu tes satu kaki untuk menjaga keseimbangan. Selanjutnya tes dan pengukuran bagian reaksi. Waktu reaksi atau RT adalah ukuran waktu dari kedatangan sinyal tiba-tiba disajikan ke awal dari respon. Itulah tadi beberapa materi pembahasan yang saya paparkan. Yang pertama yaitu fungsi tes dan pengukuran, yang kedua prinsip tes, yang ketiga komponen kondisi fisik yang terdiri dari kekuatan, daya tahan, kecepatan, daya lentur, kelincahan, koordinasi, keseimbangan, dan reaksi. Kesimpulannya pada materi kali ini yaitu tes performa fisik ini bertujuan mengukur kemampuan fisik seseorang berdasarkan yang dimilikinya sebagai manusia. Performa atau kinerja tubuh yang sehat dan bugar akan sangat mempengaruhi pada aktivitas fisik sehari-hari seseorang, mulai dari terjaganya imunitas tubuh, tekanan darah yang normal,
Kepercayaan diri yang tumbuh dari kondisi fisik yang bugar juga akan menambah motivasi seseorang untuk beraktivitas. Sekian dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.